Laporan terbaru dari media Korea Selatan menyebutkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan telah semakin dekat dengan kesepakatan baru terkait jet tempur KF-21 Boramai. Isu ini kembali menjadi sorotan setelah pemberitaan yang menyebutkan bahwa negosiasi kedua negara telah memasuki tahap lanjutan dan disebut hampir rampung. Menurut laporan The Donga Ilbo edisi akhir Februari 2026, pembahasan mencakup potensi akuisisi 48 unit KF-21 oleh Indonesia yang akan dilakukan secara bertahap, masing-masing 16 unit per fase. Skema bertahap ini dinilai realistis secara fiskal dan operasional. KF-21 Boramai sendiri merupakan proyek strategis Korea Selatan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries. Program ini bertujuan menjadikan Seoul sebagai produsen jet tempur mandiri dan kompetitif di pasar global. Indonesia bukan pihak asing dalam proyek ini. Sejak awal pengembangan, Jakarta terlibat sebagai mitra pembiayaan dan diharapkan memperoleh manfaat transfer teknologi serta partisipasi industri pertahanan nasional. Namun dalam perjalanannya, kontribusi finansial Indonesia mengalami penyesuaian. Komitmen awal sekitar 1,6 triliun won, direvisi menjadi sekitar 600 miliar won setelah negosiasi ulang, sebagaimana dilaporkan sejumlah media Korea dan dikonfirmasi dalam berbagai pemberitaan pertahanan internasional. Penyesuaian kontribusi tersebut berdampak pada porsi alih teknologi yang diterima Indonesia. Skema baru menekankan keseimbangan antara kemampuan fiskal dan kebutuhan modernisasi alutsista TNI Angkatan Udara. Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa opsi pembelian dapat dimulai dengan 16 unit varian Blok 2 terlebih dahulu. Varian ini diproyeksikan memiliki kemampuan yang lebih matang dibandingkan batch awal produksi. Pemberitaan tersebut muncul di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Korea Selatan dilaporkan tengah memperluas diplomasi ekonomi dan pertahanan ke kawasan Asia Tenggara, termasuk melalui kerjasama yang lebih intensif dengan Indonesia. Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan pemasok nikel utama dunia, posisi Indonesia menjadi sangat strategis bagi Seoul. Faktor rantai pasok industri baterai dan kendaraan listrik juga memperkuat dimensi ekonomi hubungan bilateral. Di sisi lain, Indonesia tidak hanya bergantung pada satu opsi pengadaan jet tempur. Jakarta telah menandatangani kontrak pembelian Dassault Rafale dari Prancis dan juga menjajaki kerjasama dengan Turki untuk proyek KAAN. Keputusan diversifikasi tersebut menunjukkan pendekatan strategis Indonesia dalam menjaga keseimbangan sumber pasokan alutsista, sekaligus memperluas kemitraan teknologi pertahanan. Meski demikian, laporan The Donga Ilbo menekankan bahwa pembicaraan terbaru menunjukkan kemajuan signifikan. Istilah hampir mencapai kesepakatan digunakan untuk menggambarkan kondisi negosiasi saat ini. Penting dicatat, hingga akhir Februari 2026, belum ada pengumuman resmi kontrak final yang ditandatangani kedua pemerintah. Artinya, prosesnya masih berada pada tahap koordinasi teknis dan diplomatik. Dari sudut pandang Korea Selatan, keberhasilan menjual KF-21 ke Indonesia akan menjadi tonggak ekspor besar pertama bagi pesawat tersebut. Hal ini akan meningkatkan reputasi industri pertahanan nasional mereka secara global. Bagi Indonesia, realisasi pembelian ini akan memperkuat postur kekuatan udara, sekaligus mempertahankan peran sebagai mitra dalam proyek pengembangan yang telah berjalan lebih dari 1 dekade. Dengan demikian, berdasarkan laporan media yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa berita mengenai Indonesia dan Korea Selatan yang hampir mencapai kesepakatan KF-21 memang memiliki dasar faktual. Namun, statusnya masih dalam tahap negosiasi lanjutan dan belum merupakan kontrak final yang diumumkan secara resmi. Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada keputusan politik dan kesepakatan teknis kedua negara dalam waktu dekat.